Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma wariyuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma razukna ya Rabbi fahma nabiyina wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati. Hari ini kita ketemu lagi, yaitu menambah wawasan lagi. Jadi memang enak-enaknya hidup itu menambah ilmu atau menambah wawasan. Dan sesuatu apapun yang kita lakukan, kalau dasarnya itu kita tahu dan kita punya ilmunya, pasti hasilnya akan baik dan benar. Ya, contoh kecil teman-teman, hari ini kok nggak tahu bagaimana cara makan yang baik. Bisa-bisa teman-teman itu makannya itu pakai pisau, ya. Atau bisa-bisa teman-teman kalau nggak tahu caranya makan yang benar, bisa-bisa makannya itu juga pakai senjata. Makanya apa? Dengan ilmu ini sebagai alat untuk kita berjalan, ya, untuk kita melakukan sesuatu. Dan ketika kita itu sudah punya ilmu, kita harus tahu, oh ilmu ini untuk apa? Oh ilmu ini spesifikasinya itu bagian ini. Oh kalau ilmu ini yaitu untuk melakukan ini. Jadi nggak boleh kita campur-campur. Kayak teman-teman waktunya belajar, ya itu kok dengan memakai senjata, tidak memakai pulpen, itu kan juga lucu. Kayak misalkan teman-teman pagi-pagi berangkat kuliah, itu yang seharusnya memakai pulpen dan buku, ya kok tidak tahu cara kuliah yang baik dan tidak punya ilmunya, lu bisa-bisa itu pun juga kacau, atau bisa-bisa itu juga chaos. Karena apa? Karena kuliah yang harusnya memakai pena, memakai buku, itu malah memakai senjata. Ataupun juga teman-teman waktunya perang, ya yang harusnya memakai senjata kok malah memakai pena, yo akhirnya kita kalah dalam peperangan. Artinya tadi, satu ilmu yang kita miliki itu kita pun juga harus tahu ini ilmunya untuk apa, dan untuk ilmunya untuk apa dan gunanya untuk apa juga. Jadi kita harus tahu apa namanya bagian-bagian ilmu. Jadi nggak boleh dicampur. Kalau kita bicara filsafat, yaitu harus kita tahu ilmunya filsafat. Kalau kita bicara tentang sosiologi, yo harus jangan dicampur dengan ilmu hukum misalkan, ya. Jadi biar apa? Biar ilmunya itu sistematis dan spesifik. Nah, itu mukotimahnya. Oke, hari ini kita ketemu seorang ulama yang menurut saya luar biasa. Yang punya kitab yang judulnya itu Raudhah Al-Muhibbin, ya. Jadi saya punya bukunya itu judulnya Taman-taman Orang Jatuh Cinta yang Sekaligus Memendam Rindu. Jadi judul simpelnya hari ini, tema besarnya itu simple, saya simpelkan, yaitu Taman Pecinta. Jadi semacam ada taman, ya, ada kondisi, ada suatu wilayah yang isinya itu adalah para pecinta. Dan itu digagas oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Jadi sudah beberapa tema kita lalui. Yang bulan keberapa kita terakhir itu mengangkat cinta menurut Plato. Ya.
Kalau sekarang kita mengambil tema cinta yang itu menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi perspektifnya para filosof, para ulama itu pun juga macam-macam. Makanya tadi kita harus tahu memposisikan ilmunya ini untuk apa dan harus bagaimana biar kita itu tidak salah menempatkan ilmu. Oke, jadi beliau ini namanya Muhammad bin Abu Bakar bin Ayub al-Damaski. Jadi beliau ini namanya agak panjang, tapi lebih dikenal sebagai Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, kenapa kok beliau dinamakan al-Jauziyah? Sebab ayahnya ini seorang kepala sekolah madrasah yang nama madrasahnya ini al-Jauziyah. Jadi beliau nama Al-Jauziyah ini diambil dari nama madrasah yang itu diampu oleh ayahnya sendiri. Ya. Dan beliau ini menurut saya orang yang multidimensi. Ya, semua ilmu dipelajari, mulai dari fikih, teologi, tasawuf, gramatikal, bahkan ceritanya sampai ilmu tafsir mimpi itu dipelajari. Ya kan? Itu menunjukkan apa? Ibnu Qayyim itu seorang pencinta ilmu. Ya, jadi orang yang itu benar-benar haus dengan ilmu, dia itu tidak hanya puas dengan satu ilmu, melainkan apa? Melainkan itu ada suatu hasrat yang itu senantiasa untuk mencari ilmu atau untuk mendalami ilmu. Jadi kita kok hari ini tidak merasa puas dengan ilmu, atau kita hari ini kok sudah merasa puas dengan ilmu, ya ilmu kita hanya itu-itu saja. Makanya ciri yang itu orangnya semakin tambah ilmu, biasanya orangnya itu semakin tidak merasa puas dengan ilmunya. Ya, saya sering di sesi sebelumnya mengatakan semakin orang itu tambah ilmu, harusnya apa? Harusnya dirinya itu semakin sadar kalau dirinya itu tidak punya ilmu, karena dia tahu ada banyak ilmu di luar sana yang itu belum diketahuinya. Makanya kalau kita kok hanya berhenti pada satu ilmu dan kita merasa puas di situ, artinya ada kesombongan dan sekaligus kita itu tidak berkembang. Makanya Ibnu Qayyim ini salah satu ulama yang multidimensi, yang tidak hanya puas dengan fikih saja, yang tidak hanya puas dengan teologi saja, tasawuf didalami, gramatikal didalami, tafsir mimpi pun juga didalami. Maka nggak salah nanti beliau ini punya gelar, ya. Jadi gelarnya beliau itu Imamul Jalil. Jadi dikenal sebagai imam besar dalam bidang keilmuan Islam. Ya, kenapa kok dapat gelar Imamul Jalil? Ya karena tadi ilmunya itu multidimensi. Kalau kita memakai kacamata hari ini, ilmunya itu sudah ensiklopedis. Jadi kalau di akademisi sekarang itu kan PhD. Jadi sudah menguasai cabang-cabang ilmu studi Islam semuanya. Tidak hanya berhenti di fikih, tidak hanya berhenti di pendidikan, tidak hanya berhenti di usul fik, melainkan semua studi Islam itu dikuasai. Makanya beliau tadi yaitu punya gelar Imamul Jalil. Nanti pun juga karena beliau ini orang yang dikenal sebagai orang alim dan ilmunya luas, beliau punya julukan yaitu Syekh Islam kedua. Jadi kalau Syekh Islam pertama itu gurunya Ibnu Qayyim yang kita kenal sebagai Ibnu Taimiyah, tapi Syekh Islam yang kedua ini dipegang oleh muridnya yaitu Ibnu Qayyim. Ya, itu kan ada di dalam studi filsafat, ada Mu'alim al-Awal yang itu dipegang oleh Aristoteles. Nanti Mu'alim Asani itu dipegang oleh orang Islam yaitu Al-Farabi. Nanti pun ada juga gelar yaitu Syekh Al-Akbar, yaitu dipegang oleh Muhyiddin Ibnu Arabi. Nanti pun juga ada gelar yaitu Rois Al-Akbar yang itu dipegang oleh Abu Husain Ibnu Sina. Ya.
Jadi teman-teman itu gelarnya apa? Kalau hari ini kan gelarnya SPD, itu nggak ada apa-apanya dengan Mu'alim Asani, Mu'alim Al-Awal, Syekh Al-Akbar, Rois Al-Akbar. Itu kalau dibandingkan dengan itu SPD atau SE, ST atau Eskopior, itu nggak ada apa-apanya. Ya, karena apa? Karena biasanya orang yang punya gelar khusus, orangnya itu tadi sudah ensiklopedis, sudah multidimensi. Semua cabang keilmuan terutama Islam itu sudah dikuasainya. Nah, itu Ibnu Qayyim. Jadi beliau ini lahir tepatnya pada tahun 1292 Masehi. Nanti meninggalnya beliau itu di Damaskus, yaitu tepatnya pada tahun 1350 Masehi. Ya, jadi nanti di awal pendidikan pertamanya itu diasuh oleh ayahnya sendiri karena tadi ayahnya itu adalah seorang kepala sekolah madrasah. Nanti guru-gurunya beliau ini sangat banyak, ya, makanya nggak salah. Nanti kan ending atau outputnya, hasil dari pencaharian beliau mencari ilmu ini dari berbagai macam guru, ya, makanya nggak salah ilmunya beliau ini universal. Walaupun nanti guru-gurunya itu sangat banyak, yang paling berpengaruh yang sangat berpengaruh bagi Ibnu Qayyim itu adalah Ibnu Taimiyah. Bahkan ceritanya di autobiografinya itu Ibnu Qayyim itu memakai cara metodologi yang itu dipakai oleh Ibnu Taimiyah. Makanya nggak salah teman-teman itu kalau membaca autobiografinya, ya, beliau ini dengan gurunya itu sama-sama menyerang sekaligus mengkritik, ya, mengkritik gagasan ide-ide sebelumnya yang itu menyimpang dari ranah nilai keislaman, ya, termasuk yang dikritik beliau itu apa, yaitu bidang fikih, ya. Jadi orang itu boleh mengkritik kalau sudah tahu ilmunya, ya, kayak tadi Ibnu Qayyim itu sudah mempelajari fikih dan itu selesai karena beliau itu tahu dan mendalami ilmu fikih dan beliau melihat problem di masyarakat Islam, beliau kemudian itu mengkritik itu absah-absah saja. Kenapa kok demikian? Karena beliau itu punya ilmunya. Berbeda kan dengan hari ini kalau kita kok hanya sebatas mengkritik saja, tapi kok kita tidak punya ilmunya, itu namanya absurd. Itulah lucunya umat Islam milenial hari ini. Nanti pun juga Ibnu Qayyim ini mengkritik basis tasawuf atau para sufi yang itu punya konsep-konsep yang sifatnya itu tasawuf falsafi. Kita kan kemarin sudah belajar tentang Al-Hulul dari Mansur Ibnu Al-Halaj. Kita pun juga sudah belajar tentang Wahdatul Adyan, kesatuan agama, Wahdatul Wujud, kesatuan wujud dari Ibnu Arabi. Ada juga gagasan konsep yaitu tentang illumination yang itu diwakili oleh Surowardi Ibnu Al-Maktul dan lain sebagainya. Itu bagi Ibnu Qayyim itu apa? Yaitu semua yang gagasan yang kayak demikian itu hanya hasil dari akal pikiran para sufi, ya. Makanya nanti belakangan Ibnu Qayyim ini mengajak ayo kita bertasawuf yang itu basisnya itu adalah langsung dari Quran dan hadis. Jadi Quran itu kan nggak ada yang namanya illumination, nggak ada yang namanya wahdatul wujud. Nah itu Ibnu Qayyim nggak setuju. Makanya beliau menegaskan ayo kita bertasawuf yang itu asas sumbernya itu langsung dari Al-Quran. Nah, itu Ibnu Qayyim. Tapi jangan salah, walaupun beliau ini seorang ulama intelektual yang multidimensi, ya, kenapa kok demikian? Sekaligus beliau ini seorang ulama yang produktif. Maksudnya apa? Tulisannya itu banyak, naskah dan karya-karyanya itu banyak. Bahkan uniknya,
beliau itu punya perpustakaan pribadi yang itu ada di dalam rumahnya, ya. Jadi buktinya menurut saya, bukti seorang yang itu cinta ilmu, buktinya itu simpel. Di kamarnya atau di rumahnya itu ada buku tidak? Lebih-lebih ada perpustakaannya. Ya, saya itu dulu pernah mendapat pesan dari guru saya, kalau kamu kenal cewek, coba cek pribadinya. Kalau kamu kok punya kesempatan untuk main ke rumahnya, coba kamarnya itu dicek, coba ruang tamunya itu dicek, si cewek ini punya perpustakaan pribadi atau enggak. Di antaranya kita itu harus mengetahui itu. Atau kita itu bisa melihat si cewek ini kalau pergi, di tasnya itu ada bukunya atau tidak. Atau jangan-jangan di tasnya itu ada hanya ginco, hanya bedak dan lain sebagainya. Kok saya, atas anjuran guru saya ini, kok saat kamu itu ke rumahnya nggak ada buku, dan saat cewekmu bepergian sama kamu di tasnya nggak ada buku, kamu boleh pertimbangkan lagi. Karena si cewek itu adalah tidak seorang cinta ilmu dan sekaligus apa? Tidak seorang pembelajar yang itu apa? Yang itu serius dengan ilmu. Karena apa? Karena di kamarnya nggak ada buku, di ruang tamunya nggak ada buku, bahkan di tasnya pun juga nggak ada buku. Makanya guru saya ini menganjurkan carilah cewek yang itu menyatu dengan buku, yang kamarnya ada buku, yang di sekelilingnya itu ada buku, bahkan kalau mau tidur di sebelah bantalnya itu ada buku. Dan apa, saat si cewek ini pergi tidak ketinggalan yang namanya buku yang ada di dalam tasnya. Kalau kamu menemukan demikian, peganglah si cewek itu, lebih-lebih apa, ajaklah untuk menikah. Waduh, gaya nih, ini mungkin bisa dijadikan referensi teman-teman untuk mencari cewek sebagaimana Ibnu Qayyim, ya, yang itu rumahnya itu banyak sekali buku-buku yang dikoleksi. Jadi ada suatu ketika muridnya itu menuturkan, termasuk namanya itu Ibnu Hajar Al-Hanbali. Jadi ini salah satu muridnya beliau. Dan murid ini mengatakan, guruku itu memiliki buku-buku yang banyak sekali, yang itu tidak dimiliki oleh orang pada masanya. Bayangkan. Jadi saking banyaknya buku yang dimiliki Ibnu Qayyim itu, nggak ada satupun orang sezamannya yang itu mengalahkan banyaknya buku yang dikoleksi oleh Ibnu Qayyim. Ya, itu kata kata muridnya, yaitu Ibnu Hajar Al-Hanbali. Bahkan nanti saat beliau itu meninggal, ya, itu dikisahkan dari salah satu anaknya. Jadi ceritanya itu anaknya itu bingung. Saking banyaknya buku yang ada di rumahnya itu, akhirnya anak-anaknya ini menjual buku ayahnya yang sudah meninggal. Bahkan ceritanya apa? Dijual itu nggak habis-habis. Itu kan menunjukkan saking banyaknya. Ya, makanya itu ada keyword dari seorang intelektual pembaharu. Namanya itu Sayyid Qutb, yang beliau ini mengatakan satu peluru itu mampu menembus satu kepala. Dan satu tulisan itu mampu menembus setiap jutaan kepala. Jadi senjata yang paling menakutkan itu adalah buku. Kalau teman-teman hari ini punya pistol, satu peluru itu bisa menembus kepala. Tapi kok hari ini teman-teman punya buku, itu bukunya itu bisa menembus jutaan kepala. Bahkan semua manusia itu bisa tertembus kepalanya. Kayak kita hari ini mengkaji Raudhah Al-Muhibbin. Ini yang mengkaji tidak hanya kita, banyak sekali akademisi-akademisi, terutama studi usuluddin, terutama pendidikan, yang itu pun juga mempelajari tentang Raudhah Al-Muhibbin. Nah, itu sekilas autobiografi perjalanan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Hari ini kita fokus berbicara tentang cinta. Jadi tadi karya-karyanya beliau ini banyak, ya.
Tapi hari ini kita fokus pada satu kitabnya, yaitu Raudhah Al-Muhibbin. Tapi jangan salah, tema hari ini tidak mewakili seluruh ide-idenya Ibnu Qayyim tentang cinta, itu enggak seluruhnya, melainkan modelnya itu tematik. Maksudnya apa? Mengambil tema-tema yang menurut saya itu cocok, yang menurut saya itu bisa saya pahami. Karena apa? Banyak sekali tema-tema bab-bab dan subbab yang itu digagas oleh Ibnu Qayyim, itu juga ada banyak yang tidak saya pahami. Jadi modelnya apa? Saya mengambil yang itu bisa saya pahami saja. Yang tidak saya pahami ya saya tinggal. Jadi itu trik saya. Jadi yang nggak bisa itu jangan ditampilkan. Kalau itu dipaksa ditampilkan, itu nanti malah kita kelihatan apa? Kita kelihatan bodohnya. Ya, kenapa kok teman-teman itu kelihatan pinter? Yuk apa? Yuk tampilkan yang dipahami. Yang tidak dipahami jangan ditampilkan. Biar apa? Biar teman-teman itu kelihatan menguasai, kelihatan mendalami. Tapi sebenarnya kan banyak juga yang itu tidak dipahami. Oke, kita coba ya. Kita lihat apa saja ide-ide tentang cinta dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Oke, menurut Ibnu Qayyim ya, cinta itu punya nama. Nama pertama apa? Yaitu mahabbah. Jadi mahabbah ini adalah bersih dan bening. Maksudnya apa? Orang yang mencintai itu, atau orang yang itu bisa mencintai sesuatu yang ada di luar dirinya, itu menunjukkan apa? Hatinya itu sudah bening. Ya, kenapa kok hari ini kita itu sulit mencintai sesuatu yang ada di luar diri kita? Ya, kenapa kok rasanya sulit ya mencintai kamu? Kok rasanya sulit ya mencintai guru saya? Padahal semua hal yang ada di alam semesta ini itu layak kita cintai. Tapi kok problemnya kita itu sulit untuk mencintai. Ya, mungkin bisa saja apa? Jiwa atau hati kita itu belum bersih dan bening. Kalau katanya Al-Ghazali, coba dicek, mungkin masih ada titik-titik hitam atau kotoran-kotoran yang itu menempel pada hati kita. Al-Ghazali itu kan mengibaratkan hati itu ibaratnya kaca. Kalau kacanya ini ada debu dan ada titik hitamnya, yaitu tidak akan memantulkan cahaya. Kalau dalam bahasanya Ibnu Qayyim, tidak bisa mencintai sesuatu yang ada di luar dirinya. Nah, mahabbah itu apa? Ketika seseorang jiwanya itu sudah bersih dan bening sehingga bisa mencintai sesuatu, entah itu ceweknya, entah itu gurunya, entah itu manusia yang lain. Artinya apa? Artinya kalau teman-teman itu bisa mencintai, ya, dan kita itu tidak tertipu antara cinta, kenikmatan, kekaguman, dan kesenangan. Biasanya kan kita terjebak di situ. Kayak teman-teman itu pertemuan pertama, saya itu tidak setuju kalau dianggap itu cinta. Ya, kayak teman-teman itu naksir pada pandangan pertama. Menurut saya itu adalah bukan cinta, itu hanya sebatas kekaguman saja. Yang namanya kekaguman ini nanti bisa hilang. Jadi yang main pertama itu adalah perasaan kagum, bukan perasaan cinta. Jadi kok kalau orang itu sudah masuk ke wilayah mahabbah dan sudah bisa mencintai sesuatu, ya, itu tanda apa? Hatinya itu sudah bersih dan bening. Nanti Ibnu Qayyim pun juga menjelaskan mahabbah ini apa? Yaitu suatu kondisi diri seseorang yang itu di dalamnya ada luapan, ada gejolak hati yang itu seakan-akan itu membakar jiwanya. Karena apa? Karena si orang ini yang jatuh cinta itu rasanya ingin selalu ingin bersama dan ingin bertemu dengan ia yang dicintainya. Ya,
Kayak teman-teman bayangkan, yang itu mungkin yang naksir sama cewek, dan itu sudah ada cinta di dalam hatinya, kok 2 hari atau 1 hari saja nggak ketemu dia yang dicintainya, itu kan rasanya hati ada luapan. Kayak itu loh, kayak air yang itu mendidih, semacam ada gejolak hati yang itu membakar jiwa kita. Kenapa kok demikian? Karena jiwa kita itu ingin bertemu dengan sosok kekasih yang kita cintai. Itulah yang disebut mahabbah, ya. Jadi teman-teman yang masih jomblo, yang itu tidak merasakan cinta, yo bayangkan saja. Wilayah ini adalah wilayah bagi mereka yang itu mengalami cinta. Kayak teman-teman itu mengatakan, saking jatuh cintanya sama cewek, itu kan kalimat-kalimatnya kan mengagumkan. Kalimat-kalimatnya itu kan irasional. Kadang teman-teman mengatakan cintaku ini sedalam samudra. Lu opo iyo? Misalkan saya ingin membedah jiwanya teman-teman atau hatinya teman-teman, lu itu kan nggak sedalam samudra. Itu kan nggak ada airnya juga dan nggak ada samudranya juga. Tapi karena teman-teman itu saking cintanya sama dia yang dicintainya, sampai-sampai mengatakan cintaku itu sedalam samudra. Itu adalah wilayah rasa. Makanya ada orang mengatakan dalamnya lautan itu bisa diukur. Tapi dalamnya hati itu tidak ada yang mampu mengukurnya. Seperti halnya tadi, cintaku kepadamu itu sedalam samudra. Coba dibedah, ada samudranya enggak? Pasti kan enggak ada. Itulah mahabbah. Nanti Ibnu Qayyim pun juga cinta itu dinamakan hub, yaitu apa? Seorang pecinta yang itu mencintai orang yang dicintainya, dia itu sanggup menanggung beban semuanya. Ya, jadi kayak teman-teman, kalau sudah punya cewek, itu kan berani menanggung beban. Beban dirinya dan sekaligus adalah beban dia yang dicintainya. Ya kan? Kita kan kadang melihat ada orang jatuh cinta, kok dia melakukan sedemikian itu. Rasanya itu kan kelihatan berat. Rasanya kan kelihatan semacam kalau saya lakukan, itu rasanya itu nggak mampu loh. Loh, tapi bagi dia itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Suatu keindahan apabila dia itu bisa menanggung beban dirinya maupun sekaligus beban orang yang dicintainya. Karena apa? Karena ada cinta di dalam dirinya. Jadi teman-teman, kok itu mengaku cinta, tapi tidak mau menanggung beban apapun kepada yang dicintainya, artinya cintanya itu palsu dan bohong. Ya, jadi bukti orang di antaranya bukti benar-benar mencintai sesuatu, buktinya di antaranya apa? Dia berani menanggung beban apapun itu. Ya, walaupun harus melewati samudra, walaupun harus melewati lautan Atlantik, tapi kalau itu demi engkau, apa sih yang enggak buat kamu? Karena apa? Karena bebanmu itu adalah beban saya. Ya. Oh no, no, ya. Itu nama cinta menurut Ibnu Qayyim. Ini menurut saya yang unik, sebagaimana yang sebelumnya kita bahas di konsep cintanya Rumi. Ya, Ibnu Qayyim pun juga punya gagasan sama. Beliau mengatakan, loh, alam semesta ini ada, dan alam semesta ini kok diciptakan, dan alam semesta ini bergerak, dan bergeraknya cinta ini, bergeraknya alam semesta ini karena ada cinta. Ya, kemarin waktu kita membahas ontologi, ya, yang itu membicarakan inti alam semesta, itu kan ada filosof purba yang mengatakan unsur alam semesta itu ada 4 arse, ya, ada air, ada tanah, ada udara, dan satunya lagi itu apa? Nah, unsur yang inti dari alam semesta ini nanti bisa harmonis, bisa bergerak, yang geraknya itu indah, itu bisa digerakkan karena ada cinta.
Alam semesta pun demikian. Kenapa kok alam semesta hari ini kelihatan indah? Semua rotasi, semua gerak yang ada di alam semesta ini kok pas dengan manusia dan pas dengan makhluk-makhluk yang itu menduduki manusia, karena ada cinta yang itu menggerakkan alam semesta. Kayak teman-teman coba dicek, kenapa kok kuliah? Kenapa kok menambah wawasan? Ya, karena di dalam dirinya itu ada cinta pada ilmu. Makanya nggak salah Ibnu Qayyim ini menegaskan, tak heran jika hakikat cinta itu adalah gerak jiwa. Ya, jadi orang yang itu mencintai itu ada gerak jiwa yang itu menuju dia yang dicintainya. Coba bayangkan teman-teman yang itu merasakan cinta pada cewek misalkan, itu kan semacam ada yang menggerakkan, ingin selalu menuju dia, ingin selalu bersama dia, ingin membangun sesuatu masa depan bersama. Ya, itu yang menggerakkan siapa? Yang menggerakkan itu adalah cinta. Jadi alam semesta ini kok indah bergerak dan itu berjalan harmonis, itu karena ada cinta. Kalau kita tahu demikian, ayo kita merawat alam semesta ini, biar alam semesta ini tidak rusak. Ya, kenapa kok hari ini alam semesta itu rusak? Mungkin di dalam gerak jiwa kita yang sebagai manusia itu sudah tidak ada cinta. Padahal bagi Ibnu Qayyim, alam semesta ini ada karena ada cinta loh ya. Ya, buktinya apa? Coba itu loh. Lihatlah kisahnya Nabi Adam. Jadi dulu kan Nabi Adam itu diciptakan oleh Tuhan waktu di surga itu kan sendirian. Kabarnya saat Nabi Adam di surga sendirian itu merasa kesepian. Bayangkan, ada manusia sendirian di surga. Di surga itu kan sesuatu yang indah, sesuatu yang isinya itu nikmat semua, ya kan? Pengen susu ada, apalagi pengen madu ada, pengen buah-buahan ada, semuanya itu membahagiakan dan nikmat. Tapi problemnya apa? Nabi Adam itu sendirian. Walaupun Nabi Adam itu di lingkungan yang itu semuanya ada, tapi kok nggak ada orang lain, nggak ada sesuatu yang dicintainya. Yo, Nabi Adam merasa sepi. Kayak teman-teman hari ini misalkan itu sudah doktor ya, sudah sukses, sudah punya rumah dan lain sebagainya, tapi problemnya itu satu, yaitu tidak ada seseorang yang itu mendampingi atau menemaninya. Ya artinya hal demikian sebagaimana Nabi Adam waktu di surga, walaupun semuanya itu indah dan membahagiakan, tapi nggak ada sesuatu yang dicintainya, rasanya itu masih ada kesepian, rasanya itu belum membahagiakan. Makanya apa? Dari asumsi Nabi Adam yang itu merasa kesepian, Allah itu menciptakan Hawa yang itu diciptakan oleh Tuhan, yaitu untuk menemani Nabi Adam. Biar apa? Biar Nabi Adam yang mulanya kesepian sekarang itu sudah bahagia, dan bahagianya itu lengkap di tempat yang membahagiakan, sekaligus di situ ada sesuatu yang itu dicintainya, yaitu Ibunda Hawa. Disitulah Nabi Adam itu menemukan kebahagiaan yang sejati. Nanti Ibnu Qayyim ini pun juga menegaskan, kalau kamu nggak percaya, ya coba itu dicek ketika Nabi Adam dan Ibunda Hawa itu diturunkan di bumi. Ya, mereka berdua itu menata dan membangun kembali cintanya. Untuk apa? Untuk beranak pinak. Dari situlah apa? Dari situlah dunia itu ada. Dunia itu terisi, dunia itu bergerak, ya. Makanya nanti Nabi Adam dan Ibunda Hawa ini punya anak Habil, Habil, Iklima dan Labuda, itu adalah sebagai bukti buah cinta mereka. Ya, kalau teman-teman hari ini hanya mencintai, ya, dan itu tidak menikahinya, dan itu kok tidak membuahkan hasil yang berupa anak,
yaitu tidak bisa dijadikan sebagai bukti buah cinta. Jadi cinta itu ternyata ada buahnya. Kayak kita melihat pohon, ya. Pohon itu kan kelihatannya sudah indah. Tapi kok pohon itu nggak ada buahnya? Rasanya kan ada sesuatu yang belum lengkap, yang belum sempurna. Makanya apa? Ada dua insan yang itu saling mencintai, itu buah cintanya ada ketika mereka itu apa? Mereka itu punya anak. Sebagaimana yang itu dibangun dan ditata oleh Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Jadi apa? Ayo kita yang itu hidup di dunia, ayo kita membangun cinta. Biar apa? Biar hidup kita itu pun juga digerakkan oleh cinta. Mengapa kok demikian? Karena apa? Kalau dasar utamanya itu cinta, yang kita lakukan pasti itu luhur, pasti baik, pasti bajik. Karena apa? Karena cinta itu adalah kebaikan itu sendiri. Karena cinta itu adalah keluhuran itu sendiri. Itu ya. Jadi alam semesta ini bergerak dan seluruh isi alam semesta, baik itu makhluk yang macam-macam yang ada di dunia ini, itu mereka bergerak itu adalah karena ada cinta. Ya, ada ibu yang itu menyekolahkan anaknya karena ibu ini punya cinta untuk anaknya. Ya, ada seorang ayah yang itu bekerja siang malam dan lain sebagainya, bahkan kalau bahasa hari ini kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki. Kenapa kok ayah itu mau melakukan sesuatu yang sangat berat? Loh, karena di dalam jiwanya seorang ayah ini ada cinta. Ya, ayah itu kan terkenal cintanya tidak terungkap. Ya, tapi di dalam jiwanya sang ayah itu penuh dengan cinta yang tak terungkap. Ya, makanya nggak salah setiap makhluk yang ada di alam semesta ini hakikatnya bergerak, yang menggerakkan itu adalah cinta. Nah, itu perspektifnya Ibnu Qayyim. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagi Ibnu Qayyim, cinta itu anugerah loh ya. Ya. Kita hari ini kan menganggap cinta itu harus dibiasakan, jalaran songko kulino. Iya kan, kalau filosofinya Jawa. Dan kita pun menganggap cinta itu harus diupayakan, kita harus berusaha untuk mendapatkannya. Tapi bagi Ibnu Qayyim, sadarilah bahwa cinta itu anugerah terbesar yang itu diberikan Tuhan untuk manusia. Karena apa? Manusia itu makhluk yang paling penting, yang mulia, yang itu menduduki alam semesta. Ya, Allah itu kan memberikan akal kepada manusia, memberikan hati kepada manusia. Bahkan Allah itu nggak pingin makhluknya itu tersesat. Ya, karena Allah nggak pingin, Allah itu memberikan wahyu kitab suci Al-Quran. Bahkan saking cintanya Allah kepada manusia, Allah pun juga mengutus para nabi dan rasul. Biar apa? Biar manusianya itu tidak tersesat. Sedangkan bagi Ibnu Qayyim, yang namanya cinta ini adalah anugerah terbesar. Ya, yang itu diberikan Tuhan hanya khusus untuk manusia. Jadi kalau kita sadar ini, ya, ayo kita menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang bisa mencintai, menjadi manusia yang itu bisa mengagungkan, menghormati sesama manusia. Lebih-lebih apa? Ibnu Qayyim itu mengajak lebih-lebih kita yang manusia itu bisa mencintai Tuhan. Ya, kenapa kok cinta itu anugerah? Karena apa? Karena cinta itu kekuatan yang tidak dapat dinilai. Ya, kayak teman-teman hari ini punya ilmu. Loh, jangan salah, nilainya ilmu itu lebih tinggi daripada nilainya cinta. Kalau teman-teman hanya punya ilmu tapi nggak punya cinta, mungkin ilmunya ini bisa dimanfaatkan hanya untuk kepentingan pribadi, hanya dijadikan alat untuk kekuasaannya. Makanya apa? Di atas nilainya ilmu itu masih ada nilai, yaitu adalah nilai cinta. Jadi kalau itu dasar utamanya adalah nilai cinta,
nanti ucapan kita adalah ucapan yang baik. Ilmu yang kita kuasai nanti kita gunakan untuk kebaikan. Nanti gerak hidup kita pun juga gerak yang itu bajik. Karena apa? Karena di dalam diri kita itu ada cinta yang itu tidak dapat dinilai. Karena apa? Karena nilainya itu lebih agung daripada nilai-nilai yang lain. Ya. Nah, katanya Ibnu Qayyim, cinta itu hanya mereka yang tahu tentang cinta apabila apa? Apabila orangnya itu merasakan cinta itu sendiri. Jadi seperti halnya yang saya sampaikan tadi, tema ini adalah tema bagi mereka yang merasakan cinta. Tapi kok teman-teman gak merasakan cinta, rasanya itu kan hampa mendengar kajian ini kan. Nah, maksudnya apa? Kayak saya ibaratkan, teman-teman hari ini sibuk membaca buku tentang cinta, sibuk membahas tema-tema pemikiran filsafat para filosof yang itu membahas cinta, bahkan teman-teman itu masih tidak selesai dengan itu dan menghabiskan waktu dan harinya di perpustakaan yang itu hanya membaca dan menghafalkan tentang cinta. Tapi kok teman-teman tidak merasakan cinta? Artinya apa? Artinya teman-teman itu tidak tahu apa-apa tentang cinta. Jadi cinta itu bisa diketahui bagi mereka yang itu sudah merasakan cinta. Jadi walaupun gagasan teman-teman itu banyak sekali, perspektifnya Plato tentang cinta, perspektifnya Jalaluddin Rumi tentang cinta, Ibnu Qayyim tentang cinta, Eric Fromm tentang cinta dan lain sebagainya. Tapi problemnya satu, teman-teman itu nggak merasakan cinta, artinya nggak tahu apa-apa tentang cinta. Dibandingkan orang yang itu merasakan cinta, tapi tidak tahu cinta perspektif Eric Fromm, tidak tahu cinta perspektif Plato, tapi dirinya itu merasakan cinta, dialah orang yang itu tahu hakikat cinta yang sebenarnya. Ya, gambarannya itu apa? Gambarannya kayak teman-teman itu misalkan apa namanya? Mengisi seminar yang judulnya itu Indahnya Menikah. Ya, dan teman-teman itu mengisi di seminar dan audiennya itu banyak. Teman-teman itu bisa mengangkat pernikahan perspektif ini, pernikahan perspektif orang Jawa dan lain sebagainya. Teman-teman itu tahu, tapi problemnya apa? Teman-teman itu belum menikah. Artinya apa? Teman-teman itu sebenarnya nggak tahu apa-apa tentang pernikahan. Karena pernikahan itu adalah sesuatu yang harus dialami dan dirasakan langsung sebagaimana cinta. Jadi teman-teman kok hanya sibuk membaca buku tentang cinta, tapi kok tidak merasakan cinta, artinya ilmunya itu masih berjarak dengan dirinya. Yang namanya cinta itu harus menyatu ke dalam hati dan jiwa kita, sekaligus harus kita rasakan langsung. Itulah kita baru tahu apa itu cinta. Makanya nggak salah Ibnu Qayyim, cinta itu anugerah, kekuatan yang itu tidak dapat dinilai, tidak dapat dibandingkan dengan sesuatu yang lain. Ini menurut saya yang unik. Yang terakhir itu apa? Cinta itu hadir loh ya. Hadir kemana? Yaitu ke dalam hati kita. Jadi cinta itu nggak bisa dipaksa. Sekaligus apa? Kepergiannya pun juga tidak bisa kita paksakan. Ia akan hadir dengan sendirinya. Itu kan sering ya kita alami. Saya itu sudah menemukan objek yang bagus, yang cantik, matanya jelita, pinter, soleh. Saya itu sudah berusaha untuk mencintainya. Tapi kok sulit sekali ya untuk mencintai dia. Kita kan pernah merasakan itu kan? Kenapa kok kita sulit mencintai dia? Karena apa? Karena yang namanya cinta itu tidak bisa dipaksa. Bahkan kepergiannya pun kita tidak bisa memaksanya. Karena sifatnya itu anugerah. Ya, kayak teman-teman hari ini yang itu sudah putus misalkan. Ya, mungkin di antara salah satunya ada orang ketiga atau diselingkuhin atau
sudah punya pandangan cewek yang lain misalkan, sudah putus, tapi si ceweknya ini saat diputus, ya, itu kan masih ada cinta. Iya kan? Walaupun si ceweknya ini sudah berusaha mati-matian move on, sudah mati-matian untuk menghapus semua momen-momen dan jejak-jejak bersamanya. Loh, emangnya bisa? Itu nggak bisa. Walaupun si ceweknya ini, teman-teman yang cewek ya, yang ada di sini, walaupun teman-teman yang cewek ini sudah berusaha mati-matian move on, ya, semakin dipaksa cinta itu pergi, itu semakin menyakitkan hati, ya. Iya kan? Semakin berusaha teman-teman itu move on, bisa-bisa apa? Teman-teman itu semakin merindukannya. Karena apa? Karena cinta itu anugerah, hadirnya itu tidak kita minta dan tidak bisa kita harapkan. Biarkan cinta itu masuk sendiri ke dalam jiwa kita. Karena apa? Karena itu anugerah dari Allah, bukan permintaan manusia. Antara nanti datangnya cinta ke dalam diri kita dan perginya cinta ke dalam diri kita, itu bukan kuasa kita, tapi apa? Tapi kuasanya Allah. Kayak tadi saya menyebutkan itu loh, walaupun teman-teman sekarang itu sudah berusaha untuk melupakannya, semakin dipaksa, bisa-bisa teman-teman itu semakin cinta dan semakin rindu. Lebih-lebih malah apa? Malah teman-teman itu merasa sakit. Loh, walaupun teman-teman itu sudah berusaha move on, menghilangkan dia, tapi yang namanya cinta itu kan masih tetap ada di dalam hatinya kan? Kayak dulu saya punya teman, namanya itu Abdul Aziz, ya, biar Abdul Aziz teman saya ini mendengar, ya, suatu ketika dia sudah berpisah sama ceweknya, dia galuh cerita sama saya, dan dia dalam ceritanya itu ingin menghapus, ya, sebagaimana teman-teman atau kita lah. Saya bilang, lu semakin kamu itu menghilangkan jejaknya dia, ya, tapi kan tetap yang namanya cinta itu masih kamu rasakan, ya kan? Cinta kepada siapa? Kepada cewek itu, walaupun si cewek itu sudah tidak bersama kamu. Walaupun dia itu sudah tidak bersama kita, tapi yang namanya cinta itu tidak bisa kita buang, tidak bisa kita paksa untuk pergi. Makanya apa? Biarkan cinta itu tumbuh dan biarkan cinta itu pergi dengan sendirinya. Dan kita itu sebagai manusia tidak punya kuasa untuk itu, karena cinta itu adalah anugerah dari Allah. Kayak teman-teman misalkan hari ini mencari cewek, misalkan sudah mendaftar, ini yang demikian, misalkan ini yang demikian, ini yang cantik, ini yang sederhana, ini yang soleh, tiba-tiba kok mencintai yang itu tidak cantik. Itu kalau dipikirkan nggak masuk akal, ya. Lu padahal kemarin itu jauh lebih cantik loh ya. Loh, kenapa kok saya mencintai yang itu biasa-biasa aja? Itulah yang disebut cinta adalah anugerah. Tidak bisa kita minta, tidak bisa kita hadirkan ke dalam jiwa kita. Karena apa? Karena sifatnya itu mendatangi, hadir langsung ke dalam diri kita. Nah, itu perspektifnya Ibnu Qayyim. Oke, ada lagi. Bagi Ibnu Qayyim, di balik cinta itu anugerah, cinta itu pun juga fitrah. Maksudnya apa? Cinta itu tidak mungkin bisa disembunyikan. Tetapi apa? Kalau kamu atau teman-teman kok itu sudah mencintai, ya, jangan disembunyikan, melainkan apa? Ungkapkanlah. Mengungkapkan cinta itu sudah sesuatu yang luar biasa. Hari ini kita kan ada semacam ketakutan, ada semacam gengsi, ya, ada semacam GR atau lain sebagainya lah. Karena saya mungkin sudah tidak anak muda lagi, jadi bahasa-bahasa milenial itu nggak tahu, ya. Jadi teman-teman itu kok misalkan sudah jatuh cinta sama perempuan, lu itu nggak ada salahnya lo ya untuk mengungkapkan cintanya di level apapun dan di momen apapun. Ungkapkan saja. Misalkan namanya siapa?
misalkan namanya Anis. Nis, sejak kemarin itu saya mencintaimu. Sejak pertama bertemu. Sudah, ucapkan saja. Nanti itu akan membuat kesan untuk si cewek ini. Mungkin bisa membuatnya di malam harinya itu nggak bisa tidur. Mungkin. Atau bisa juga menjadikan si cewek ini itu malah ada semacam kayak GR, ada gatal-gatal yang tidak tertahankan. Intinya apa? Kalau kita itu sudah punya cinta, itu tidak mungkin bisa disembunyikan. Ya, kayak bahasanya teman-teman itu loh, cinta itu gambarannya seperti bangkai. Ya, bangkai itu kalau kita sembunyikan secara dalam-dalam dan rapat, yang namanya bangkai itu masih tercium juga baunya. Sebagaimana cinta, ya, kita kok hari ini sudah mencintai cewek atau siapa, kita berusaha mati-matian untuk menyembunyikannya. Yang namanya cinta itu masih tampak kelihatan, baik itu perilakunya, baik itu matanya, baik itu gerak story-nya, WA-nya, IG-nya, dan lain sebagainya. Karena cinta itu tidak bisa disembunyikan, tidak bisa ditutup-tutupi, maka bagi Ibnu Qayyim apa? Lebih baiknya apa? Kalau kita sudah cinta, ungkapkanlah saja. Ya, kayak tadi, aku itu sejak awal sudah mencintaimu loh ya. Ya, dan saya nggak peduli kamu mau menerimanya atau memutusnya atau menolaknya, saya nggak peduli. Peduli saya adalah karena saya sudah mencintaimu dan itu menurut saya sudah cukup. Dan kenapa kok demikian? Karena orang yang itu sudah mencintai, pasti yang diharapkan adalah kebaikan yang itu untuk dia yang dicintainya. Kalau teman-teman hari ini kok mengaku jatuh cinta, ya, mengaku jatuh cinta, kok pengen orang yang dicintainya itu terjatuh, gagal, dan lain sebagainya, itu adalah cinta yang bohong, cinta yang absurd, ya. Karena apa? Karena tadi, kalau kita sudah mempunyai cinta kepada lawan jenis atau siapa, yang kita harapkan itu hanya kebaikan untuk siapa? Untuk dia yang kita cintai. Makanya teman-teman, walaupun itu sudah punya cinta, ayo sekarang jangan disembunyikan. Itu akan menyakitkan. Tapi apa? Ungkapkan saja. Lebih-lebih itu dengan kalimat metafor, dengan puisi, atau dengan surat, kalau nggak berani dengan lesan. Atau ajak kemana lah. Entah itu ngopi, ungkapkan di tempat itu. Ya, dan ucapkan saja, saya nggak peduli kamu menerima atau kamu menolak. Yang penting aku itu sudah mencintaimu, aku bersyukur. Nanti dia akan terpana masalah itu. Iya, makanya tadi kalau teman-teman berani mengungkapkannya, nanti teman-teman itu akan menjadikan si dia itu akan nggak bisa tidur nyenyak di malam hari. Itu loh katanya Ibnu Qayyim, kenapa kok cinta itu tidak bisa disembunyikan, tetapi harus diungkapkan. Beliau ini mengatakan cinta kepada harta itu tidak mungkin dikekang, ya, tetapi mesti diungkapkan melalui usaha dan kerja keras yang halal. Itu pertama. Yang kedua apa? Cinta kepada kekuasaan juga tidak mungkin dihilangkan. Tapi apa? Mesti harus diungkapkan melalui sikap keadilan. Sama juga cinta kepada lawan jenis pun tidak bisa dikesampingkan. Tetapi apa? Harus diungkapkan melalui pernikahan yang halal. Jadi puncak dari bukti teman-teman itu mengungkapkan cinta, itu adalah dengan bukti teman-teman itu berani menikahinya. Ya, di balik cinta itu tidak bisa disembunyikan, tidak bisa ditutupi, tapi harus diungkapkan. Dengan apa? Dengan ungkapan melalui pernikahan yang sakral, tidak hanya dihadiri oleh manusia, tapi pun juga dihadiri oleh malaikat. Tidak hanya diamini oleh manusia, tapi malaikat pun juga mengamini doa saat pernikahan. Itu ya, itu cinta adalah fitrah. Makanya Ibnu Qayyim pun juga mengatakan bahwa
Jika kamu itu tidak pernah mencintai dan tidak pernah mengerti tentang cinta, maka kamu itu tidak akan pernah bahagia. Mengapa kok demikian? Karena cinta itu membahagiakan loh ya. Walaupun teman-teman itu ditolak, tidak diterima cintanya, yang namanya cinta ini membahagiakan, membuat diri kita itu hidup, ada semacam harapan untuk masa depan. Ya, teman-teman hari ini yang sendirian, yang jomblo, itu kan semacam nggak ada sesuatu yang wow, nggak ada sesuatu yang diharapkan. Ya, kenapa kok hidup ini ada semacam harapan? Yo karena ada cinta dan itu membahagiakan. Maka apa? Ayo kita belajar mencintai. Kalau dalam versi tadi, ayo kita merasakan apa itu cinta. Biar apa? Biar kita itu merasakan indahnya hidup, indahnya mencintai. Siapapun itu layak untuk kita cintai. Tidak hanya cewek kita. Tidak hanya cewek yang cantik saja, ya. Kalau kita kok hanya bisa mencintai cewek yang cantik saja, itu bagi Eric Fromm, seorang psikolog, itu nggak ada nilainya. Nilai bagi cinta itu apa? Kita bisa mencintai orang yang itu tidak cantik, yang itu tidak punya, yang itu sederhana. Kalau kita kok bisa mencintai itu, otomatis kita akan bisa mencintai sesuatu yang itu ada di atasnya. Jadi teman-teman hari ini kok hanya mencintai ceweknya yang cantik, itu bagi Eric Fromm itu nggak ada nilainya. Nilai dari cinta ketika kita itu bisa mencintai orang yang itu buruk rupa, yang itu miskin, tidak punya apa-apa. Nah makanya apa? Nanti fitrah ini ada hubungannya dengan takwa. Ya, jadi ketakwaan kita yang itu ada di dalam diri kita, ya, itu akan bernilai kalau itu ada nuansa cintanya. Teman-teman hari ini bisa bisa dibilang seorang yang mukmin atau orang yang takwa. Sholat tahajud misalkan, sholat jamaah, sholat wajib dan lain sebagainya. Kalau itu tidak ada nuansa cinta, rasanya itu hampa, rasanya itu kosong. Kayak teman-teman punya cewek tapi nggak ada rindu, itu kan absurd. Kayak teman-teman punya cewek yang cantik, tapi satu problemnya yaitu nggak ada cinta. Yuk, apa gunanya dan apa nilainya dari si cewek cantik itu? Sebagaimana kita orang yang beragama, ketakwaan kita akan tampak indah, akan tampak membahagiakan kalau nuansanya itu adalah nuansa cinta. Kalau itu nuansa cinta, yang kita lakukan kewajiban kita sebagai ubudiyah, rasanya itu nikmat, ya. Jadi kita melakukan sebagai kewajiban kita kepada Allah, rasanya itu tidak paksaan, tidak kewajiban, melainkan apa? Karena saya sudah cinta sama Allah, apapun saya akan lakukan. Dan kalau itu dilakukan, rasanya itu nikmat dan rasanya itu membahagiakan. Kenapa kok demikian? Karena ada nuansa cinta. Ya, ini menurut saya yang terakhir yang itu unik bagi Ibnu Qayyim. Jadi teman-teman itu kok bisa mencintai makhluk yang lain, ya. Itu adalah manifestasi cintanya Allah kepada si makhluk itu. Jadi teman-teman hari ini, kenapa kok mencintai perempuan A? Itu adalah manifestasi cintanya Allah kepada si perempuan itu. Jadi Allah itu ingin menunjukkan cintanya. Karena Allah itu sesuatu yang eskatologis, yang abstrak, yang itu tidak fisik. Allah itu ingin menunjukkan cintanya melalui diri kita, yang diri kita itu mencintai si cewek itu. Jadi jangan salah kalau kita hari ini merasa jatuh cinta dengan si cewek itu adalah hasil dari upaya kita, itu enggak. Karena itu adalah fitrah, itu adalah manifestasi cintanya Allah yang itu ada di dalam jiwa kita. Sehingga jiwa kita itu bisa mencintai cewek kita atau si perempuan itu. Itu adalah cintanya Allah yang itu berjalan, yang itu bergerak di dalam hati kita.
Makanya tadi Ibnu Qayyim di awal kan menjelaskan alam semesta ini bergerak karena yang menggerakkan itu adalah cinta. Sedangkan cinta tertinggi itu adalah Sang Maha Cinta yang itu dimiliki oleh Allah. Nah, itu ya. Jadi cinta itu fitrah. Kalau fitrah artinya cinta itu suci. Kalau kita sadar cinta itu suci, ayo kita jangan melakukan sesuatu yang kotor yang itu atas dasar cinta. Kayak teman-teman sudah mencintai tapi selingkuh, teman-teman sudah mencintai tapi kok menduakan dan lain sebagainya. Itu artinya mengotori yang namanya cinta. Kayak teman-teman sudah mencintai ilmu tapi kok males. Sudah mencintai ilmu tapi kok di sisi lain itu kok pacaran misalkan. Yaitu adalah mengotori yang namanya cinta pada ilmu. Itu ya. Nah ini. Beliau pun juga membahas yaitu tentang tingkatan cinta. Jadi jangan salah, cinta itu ada hierarkisnya. Cinta itu ada level-levelnya yang itu tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Pertama, Ibnu Qayyim itu menjelaskan tingkatan cinta pertama itu adalah al-alaqah. Jadi cinta yang itu ada rasa tergantungan kepada yang dicintainya. Cinta tingkatan pertama ini adalah cinta yang tidak dewasa. Jadi menaruh hidupnya kepada dia yang dicintainya. Aku enggak mau hidup kalau aku enggak kamu cintai. Aku enggak mau kuliah kalau kamu itu memutus saya. Artinya apa? Artinya diri sang pencinta ini hidupnya itu digantungkan sama dia yang dicintainya. Sebagaimana tadi saya menyebutkan, cinta pada tingkatan alaqah ini adalah cinta yang tidak dewasa, tidak bisa mandiri. Karena apa? Karena ada rasa ketergantungan. Kalau tidak ada kamu, saya nggak bisa hidup. Kalau nanti saya tidak bisa menikah dengan kamu, enaknya saya bunuh diri aja. Ya, karena masa depannya mungkin sudah selesai dengan si dia yang dicintai yang itu dinikahi oleh orang lain. Nah, ada juga yaitu al-irodah. Ini cinta ada semacam keinginan hati. Ya, menginginkan si yang dicintai harus demikian. Tapi sekaligus pun juga ada semacam yang itu dituntut oleh sang pecinta ini kepada yang dicintainya. Ya, aku mau mencintaimu kalau kamu itu sregep kuliah misalkan. Aku mau bersama kamu kalau kamu itu mau traktir saya misalkan. Ada semacam keinginan hati sekaligus menuntut sama dia yang dicintainya. Artinya, tingkatan cinta yang kedua yang disebut al-irodah ini cinta yang tidak murni. Cinta yang masih membawa egoistik. Ya, karena apa? Karena yang dicintai itu pingin selalu apa adanya sesuai versi sang pecinta. Kamu harus demikian, kamu jangan boleh berubah. Pokoknya kamu di tahun kemarin dengan tahun ini kamu harus seperti ini, seperti yang saya inginkan. Kalau kamu berubah, nanti saya akan demikian. Ini adalah cinta yang menuntut, cinta yang egoistik. Kayak kemarin saya menyebutkan yang namanya manusia itu tiap detik, tiap menit, tiap hari itu terus berkembang. Ya, kalau teman-teman mengatakan kamu sudah tidak seperti yang dulu, jawab saja, hakikatnya manusia itu berkembang. Dan sekaligus jawab juga, kalau kamu mengharapkan saya yang itu masih seperti dulu, artinya kamu itu tidak mendukung saya yang sebagai manusia yang itu selalu progres. Kamu tidak mendukung kemajuan saya sebagai manusia. Mungkin secara fisik kita sama, tapi yang namanya hati dan pikiran itu kan terus berkembang. Nah, itu al-irodah. Nanti tingkatan yang itu jauh agak lebih tinggi dari al-alaqah dan al-irodah, yaitu apa? As-sabak, as-sababah. Jadi cinta ini yang itu sudah menetap.
di dalam jiwa sang pecinta, di mana si orangnya ini sudah tidak akan berpaling pada yang lain. Aku sudah cukup mencintaimu, ya. Aku sudah bahagia bersamamu, dan sudah tidak ada sesuatu yang lain yang saya inginkan. Karena yang saya inginkan adalah kamu seorang, itulah asbabah. Tingkatan yang keempat yaitu ada al-ghorom. Ya, ini cinta yang berbeda dengan al-irodah. Kalau al-irodah tadi kan ada semacam egoistik. Ada semacam yang itu menuntut. Kalau al-ghorom, ini sang pecinta itu sudah tidak ada egoistiknya saja. Karena apa? Karena yang dipikirkan itu hanyalah sang kekasihnya. Kalau dia itu sedang makan, yang dipikirkan apa? Kesukaan cewek saya itu makannya apa sih? Lele atau ayam atau apa sih? Jadi saat makan itu yang dipikirkan adalah sang kekasihnya. Misalkan ke mall, melihat baju, yang dilihat itu adalah baju perempuan. Sekaligus yang dipikirkan apa? Kira-kira baju itu misalkan saya beli, itu cocok enggak sih untuk kekasih saya? Jadi menunjukkan apa? Bahkan dirinya sendiri itu tidak dipikirkan. Yang dipikirkan itu adalah hanya satu orang, yaitu yang dicintainya. Inilah cinta yang mendidik, yang mengajarkan kita untuk menjadi orang yang tidak egois. Nah, cinta al-ghorom ini biasanya dirasakan oleh seorang ibu. Ibu itu mencintai sang anak. Bahkan sang ibu itu tidak memikirkan kepentingan sang ibu, tidak memikirkan kebutuhan sang ibu. Yang dipikirkan apa? Masa depan yang terbaik untuk anaknya. Makanya kan di Jawa banyak sekali yang kita temukan, lebih baik yang menderita itu saya. Yang penting anakku semua bahagia. Loh, kalimat itu bisa keluar itu adalah dari lisan sang ibu. Artinya apa? Tidak ada egoistik di dalam jiwanya. Inilah cinta. Yang dipikirkan apa? Yang dipikirkan itu kebaikan untuk sang kekasih, untuk orang yang dicintainya. Ada juga yaitu al-widad. Ini adalah orang yang mencintai, yang dasarnya itu adalah kemurnian dan ketulusan. Tidak ada yang namanya pamrih, tidak ada yang namanya menuntut saling ingin ini dan ingin itu. Jadi cinta yang sifatnya itu tidak pamrih, tidak mau balasan. Aku memberimu bunga karena aku mencintaimu, karena kamu harus diberikan bunga. Karena bunga ini suatu keindahan, ini adalah sebagai wujud cintaku kepadamu. Dan saya itu tidak mengharap balasan apapun dari pemberian saya ini. Ini adalah cinta al-wida. Kalau teman-teman hari ini memberikan sesuatu sama orang yang dicintainya, tapi kok masih mengharap imbalan, itu bukan cinta yang murni, bukan cinta yang tulus. Cinta hakikatnya itu memberi, bukan meminta. Sebagaimana gambarannya seorang ibu yang kepada anaknya. Ibu itu selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Bahkan tidak hanya selesai pada sesuatu yang fisik, melainkan yang metafisik. Berupa apa? Berupa doa yang terbaik untuk anaknya. Tapi sang ibu ini tidak pernah meminta imbalan, meminta balasan. Karena apa? Karena cintanya ibu ini sudah murni dan sudah tulus. Makanya teman-teman hari ini kok mencintai, tapi kok mengharapkan balasan. Itu adalah cinta yang itu tidak murni. Kayak tadi misalkan, tadi kan Ibnu Qayyim menjelaskan, kalau kamu itu sudah mencintai, ungkapkan saja, karena cinta itu tidak bisa ditutup-tutupi. Ya, kalau teman-teman saat itu cintanya itu sudah tulus, itu sudah tidak mengharap balasan, sudah tidak mengharapkan yang namanya itu diterima atau tidak, itu sudah tidak mengharapkan itu. Yang penting apa?
Aku mencintaimu itu sudah membahagiakan. Tugas saya itu hanya berbuat baik sama kamu. Antara kamu menerima saya atau tidak, itu bukan urusan saya. Itulah cinta yang tulus. Makanya Al-Widad ini ada di Asmaul Husna, yaitu apa? Al-Maudud. Sekaligus apa? Al-Wad, yaitu apa? Dicintai sekaligus mencintai. Antara dua orang yang itu sudah saling jatuh cinta. Yang cintanya itu sudah murni dan tulus. Keduanya sudah tidak ada saling mengharapkan, saling menuntut, saling apa namanya egoistik, itu sudah enggak ada. Yang keenam apa? Yaitu asakof. Ini adalah hati yang sudah ikhlas dan sudah menerima dan selalu mencintai orang yang dicintainya. Kalau kita sudah bisa masuk ke tingkatan asakof ini, ya, kita itu sudah tidak memandang fisik si orang yang kita cintai. Tapi kok hari ini cinta kita kok hanya berhenti pada fisik, sadarilah bahwa 10 tahun, 15 tahun, kecantikannya itu sudah hilang. Makanya apa? Ayo kita mencintai yang levelnya itu asakof. Jadi selalu mencintai si dia, walaupun fisiknya itu sudah berubah. Ya, makanya kenapa kok orang-orang tua yang itu sudah umurnya 50 tahun, tapi kok cintanya itu semakin tampak indah, semakin tampak mempesona. Karena apa? Karena sudah ada hati yang ikhlas, yang saling menerima, walaupun faktanya itu sudah berbeda. Walaupun keadaannya itu sudah berbeda, tidak sama seperti pandangan pertama. Itu yang keenam. Yang ketujuh yaitu ada al-isyik. Ini adalah semacam orang yang mencintai. Ada kondisi kebahagiaan. Ketika apa? Ketika bersama orang yang dicintainya. Rasanya apa? Rasanya ingin selalu bersamanya. Ingin menghabiskan waktu bersamanya. Ya, kayak tadi di halte, ingatnya adalah dia yang dicintai. Waktu kuliah ingatnya adalah dia yang dicintai. Bahkan pengen tidur ingatnya adalah dia. Ini adalah semacam al-isyik. Ingin selalu bersamanya. Ingin selalu menghabiskan waktu bersamanya. Walaupun tempatnya itu enggak enak, tapi kok bersama kamu, tempat yang enggak enak ini akan tampak enak dan tampak indah. Karena apa? Karena ada cinta. Ya, walaupun teman-teman itu berada di hutan, tapi kok bersama si dia yang dicintainya, rasanya itu berada di taman bunga. Tapi berbeda, walaupun teman-teman itu berada di taman bunga, tapi bersama dia yang tidak dicintainya, yo rasanya berada di hutan. Ya, jadi kondisi saat bersama dia yang kita cintai, dimanapun itu tempat, itu akan tampak indah, akan tampak membahagiakan. Walaupun itu di hutan, tapi seperti taman bunga. Ya, itulah yang disebut al-isyik. Ada juga yaitu at-tatayun. Ini adalah semacam cinta yang itu suatu bentuk merendahkan diri. Ini adalah cintanya murid kepada guru, cintanya anak kepada orang tua, cintanya anak kecil kepada orang tua, cintanya cucu kepada nenek dan kakeknya. Jadi cinta yang itu merendahkan diri, karena ada suatu nilai yang itu jauh lebih besar yang ada di depan kita. Ada juga yaitu at-ta'abbud. Ini adalah cinta seorang hamba. Jadi apa? Puncak dari hakikat penghambaan diri kita yang beragama, yang itu meyakini adanya Tuhan. Puncaknya kita yang sebagai seorang hamba ini adalah cinta. Jadi teman-teman itu tiap hari sholat, tiap hari puasa, Senin Kemis misalkan, tiap hari misalkan sedekah. Kalau itu tidak ada cinta, yo itu omong kosong. Ya,
Kayak teman-teman punya cewek tapi kok tidak punya cinta, rasanya kan hampa. Makanya Ibnu Qayyim itu menegaskan hakikat diri kita yang itu beragama, yang itu sebagai seorang ta'abbud, ya. Puncak dari penghambaan itu adalah cinta. Ya, itu kan diwakili oleh Robiah Al-Adawiyah, mahabbatullah, divine love, yang diwakili oleh Jalaluddin Arumi. Itu sebagai puncak penghambaan manusia yang itu menyembah Tuhan. Yang terakhir yaitu ada al-kholah. Ini semacam cinta yang ada di dalam ruh yang itu sudah menyatu. Ya, jadi sudah tidak ada ruang kosong lagi untuk mencintai orang lain. Jadi hati kita itu sudah penuh dengan cinta. Ya, makanya Nabi Ibrahim itu kan disebut punya gelar yaitu Khalilullah. Artinya apa? Ruhnya Nabi Adam itu sudah menyatu dengan Tuhan. Dan hatinya Nabi Adam itu sudah tidak ada ruang untuk makhluk yang lain yang bisa masuk ke dalam hatinya. Karena hatinya itu sudah penuh dengan mencintai Tuhan. Jadi gambarannya, aku itu sudah cukup mencintaimu dan hatiku sudah tidak bisa mencintai yang lain. Itu adalah al-kholah. Kayak Robiah Al-Adawiyah itu kan banyak yang melamar. Banyak ingin yang itu menikahi Robiah. Tapi Robiah kan mengatakan, bagaimana mungkin saya itu bisa mencintaimu? Karena hatiku itu sudah menyatu dengan cintanya Allah. Saya sudah tidak ada ruang lagi untuk mencintai makhluk yang itu yang diciptakan Tuhan. Ya, menurut saya yang paling berat itu adalah yang terakhir ini. Jadi antara ruh yang itu sudah menyatu dengan yang dia cintainya. Dan itu sudah tidak ada ruang kosong lagi bagi dia atau mereka yang itu masuk ke dalam jiwa kita. Oke, ini tingkatan cinta. Ada juga yaitu macam cinta. Ya, katanya Ibnu Qayyim, macam pertama yaitu mahabbatullah. Jadi, kalau teman-teman itu mengaku mencintai Tuhan, tapi kok tidak mau beramal, tidak mau sholat, ya, itu cintanya omong kosong. Kayak teman-teman mengaku hari ini mencintai Tuhan, tapi kok sering menyakiti orang lain. Kayak teman-teman hari ini mengaku mahabbatullah, tapi masih mendiskreditkan, masih menzolimi orang lain. Itu adalah cinta yang bohong. Bagi Ibnu Qayyim, mahabbatullah ini apa? Cinta atau mencintai Tuhan itu tidak cukup tanpa amal perbuatan. Tapi apa? Harus ada pembuktian. Pembuktiannya apa? Kita dengan beramal itu. Ya, kayak tadi, Allah itu sudah memerintahkan sholat tahajud. Walaupun itu sebagai sunnah. Tapi kok kita tidak mau sholat tahajud? Yo jangan katakan kita sebagai orang yang mahabbatullah. Sholat tahajud saja beratnya minta ampun. Ya, jadi harus ada pembuktian. Kayak teman-teman yang itu punya cewek, ya, disuruh nganter ngampus nggak mau. Disuruh jemput di Jogja misalkan nggak mau juga. Disuruh belikan pulsa nggak mau juga. Artinya cintanya bohong. Karena apa? Karena tidak ada pembuktian cinta. Itu mahabbatullah. Ada juga yaitu mahabbah mayuhibullah. Ini adalah mencintai sesuatu yang itu dicintai Allah. Kalau Allah itu mencintai kebaikan, ayo kita mencintai kebaikan itu karena kebaikan itu adalah dicintai oleh Allah. Kalau Allah itu mencintai Rasulullah, ayo kita berusaha mencintai Rasulullah. Mengapa kok demikian? Karena Allah itu mencintai Rasulullah. Jadi apa? Mahabbah mayuhibbuwah ini, kita itu mencintai sesuatu yang itu pun juga dicintai oleh Allah. Kalau Allah itu membenci itu, kita pun juga sama membenci itu. Allah itu membenci yang namanya kezoliman. Ayo kita menjadi orang yang itu tidak zolim.
Allah itu membenci yang namanya pencuri. Yo kita jangan mencuri. Itulah yang disebut mayuhibbuwah. Ada juga al-hub lillah wa fillah. Ini mencintai karena Allah, yang itu dalam ketaatan kepadanya. Ya, makanya tadi takwa itu nuansanya harus cinta. Biar apa? Biar kita itu ketika melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita rasanya itu akan bahagia karena ada nuansa cinta. Itu ya. Kemudian ada al-mahabbah ma'allah. Mencintai selain Allah sekaligus bersama Allah. Aku mencintai kamu karena kamu itu orangnya pinter, orangnya itu cerdas, tapi sekaligus saya bersama Allah. Ya, jadi ada semacam hati yang itu bisa diisi oleh dua objek. Ya, aku mencintaimu, tapi pun saya bersama Allah. Jadi cintaku kepadamu itu adalah dasarnya prinsip yang itu diperintahkan oleh Allah. Oh, tidak boleh memegang tanganmu. Oh, tidak boleh melakukan sesuatu yang itu dilarang oleh Allah. Artinya apa? Aku mencintai kamu itu masih dalam pengawasannya Allah. Karena apa? Karena di dalam hati saya itu ada mahabbatullah yang itu selalu bersama Allah. Jadi kalau apa-apa itu mengingat Allah, itu kan yang mulanya berduaan, pengen megang tangannya, itu kan rasanya pun juga gak enak kan. Wah pengen nyewa Oyo misalkan, menyewa hotel, tapi kok selalu bersama Allah, pikirannya dan hatinya itu kok selalu hadir Allah, itu kan rasanya pun juga gak enak. Ya, tapi kan hari ini yang ketiga kan bukan Allah, tapi kan yang ketiga setan. Ya, teman-teman itu kan apa kalau berduaan itu kan kreatif. Padahal setannya itu belum menggoda, tapi teman-teman itu kan sudah menggoda si cewek itu kan. Akhirnya apa? Setannya ini kan galuh. Loh, aku belum menggoda kok kamu sudah menggodanya. Padahal aku ini belum menggoda loh ya. Ya akhirnya setan ini dadi bat nyamuk ya. Karena apa? Karena dia yang laki-laki dan perempuan itu sudah kreatif. Entah kreatifnya apa saya nggak tahu. Yang terakhir itu al-mahabbah at-tabi'iyah. Ya, jadi ada semacam tabiat yang itu selaras dengan dia yang dicintainya. Jadi ada semacam bentuk yang itu kecenderungan hati. Aku mencintaimu karena kamu itu mencintai ilmu dan saya itu sama-sama mencintai ilmu. Itu adalah tabiat. Aku mencintaimu karena kamu itu suka apa misalkan, suka ke tebing, suka naik gunung. Saya itu pun juga suka naik gunung. Akhirnya kita sama-sama jatuh cinta gara-gara kita naik gunung. Akhirnya kita saling mencintai. Gara-gara suka makan penyet misalkan, karena kita ada semacam tabiat yang sama, akhirnya ada kecenderungan hati, akhirnya kita sama-sama mencintai. Jadi cintanya itu atas dasar tempe penyet atau lele penyet. Dari situlah lahir yang namanya tabiat yang melahirkan cinta. Itu ya, itu al-mahabbah atau bi'iyah. Oke, kita lanjutkan. Panjang ya. Kalau panjang nanti saya potong-potong sesi pertama dan sesi dua. Oke, Ibnu Qayyim pun juga membahas tanda-tanda cinta. Coba teman-teman dicek ya. Ini sebagai pelajaran juga untuk mengetahui orang itu mencintai saya atau tidak sih. Kalau dia benar mencintai saya, tandanya apa? Nah, Ibnu Qayyim ini menjabarkan panjang lebar. Ada banyak sekali. Kemarin itu ada berapa itu? Dan itu saya buang 3 atau 4 itu karena saking banyaknya. Nah, tanda orang yang itu jatuh cinta, pertama apa? Dia itu tidak pernah bosan memandang dia yang dicintainya. Melihat matanya itu sudah membahagiakan. Bersamanya itu sudah membahagiakan. Ya, bertemu saja itu yang
tadinya saya lapar, sekarang saya sudah kenyang. Karena apa? Karena bisa melihatmu. Dan melihatmu ini tidak membuat saya bosan, melainkan ada semacam gairah masa depan yang itu ingin saya raih gara-gara melihat wajahmu. Jadi teman-teman hari ini yang mengaku cinta, kok saat bersamanya memandang wajahnya rasanya kok ada semacam bosan, yaitu tidak cinta. Karena tanda cinta itu apa? Orangnya itu tidak pernah yang namanya jemu. Ya, karena tadi disebutkan apa? Ada semacam rasa yang itu ingin selalu bersamanya. Bahkan setiap waktu, setiap hari, setiap menit ingin selalu bersama dia. Karena apa? Karena memandang wajahnya itu tidak menjenuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Coba teman-teman pernah merasakan enggak? Kalau si dia yang kita cintai kok ada di depan kita, pandangan kita itu tidak tertahankan. Ya, coba bayangkan si dia kok yang kita cintai menatap mata kita akan beralih ke mata yang lain atau beralih pada penglihatan yang lain. Karena apa? Karena kita tidak tahan melihat saat dia itu menatap kita. Akhirnya mata kita itu tertunduk. Ya, jadi teman-teman coba dicek itu, ya, kalau si dia itu benar-benar mencintaimu, coba tatap matanya. Pasti matanya itu ke atas, ke bawah, ke samping, atau kemana. Karena apa? Karena tidak tahan. Yang ketiga apa? Yaitu si dia yang jatuh cinta, dimanapun dan kapanpun. Yang dia ingat adalah si dia. Selalu membicarakan dia, selalu menyebut namanya. Ya, bahkan kalau ada orang lain itu menyebut namanya, hatinya itu terus tergetar, hatinya itu langsung berdetuk kencang. Karena apa? Karena ada nama dia yang itu disebut walaupun yang menyebut itu orang lain. Bahkan teman-teman yang itu sudah jatuh cinta, yang dicintainya misalkan ada di dalam masjid, kita yang itu baru mau masuk ke masjid, melihat sandalnya itu sudah menggetarkan jiwa. Padahal yang dilihat itu sandalnya bukan orangnya. Ya, walaupun di situ ada banyak sandal, tapi hanya ada sandal itu yang itu menggetarkan jiwanya. Mengapa kok demikian? Karena ada cinta. Ya, nah yang keempat apa? Tunduk pada perintah orang yang dicintainya. Mas, saya ada di Jogja ini, jemput ya. Oke, nggak apa-apa. Walaupun rintangan membentang, walaupun hujan, walaupun ada petir, nggak ada soal. Apa-apa, apa sih yang nggak buat kamu? Mengapa kok demikian? Karena sang pecinta ini tunduk pada dia yang itu memerintah si dia. Walaupun itu diperintah untuk naik gunung, untuk melewati samudra, apa sih yang nggak buat kamu, ya kan? Walaupun nanti teman-teman itu misalkan mengalami, Mas, aku mau kamu nikahi, kalau kamu itu sudah lulus S2, ya sudah nggak apa-apa, apa sih yang nggak buat kamu? Nah itu ya. Ini yang kelima, jangan disalah tafsirkan, yaitu apa? Ketidaksabaran kekasih untuk jauh dari orang yang dicintainya. Jadi mungkin ada semacam dia itu jatuh cinta yang cintanya itu masih disimpan. Tiba-tiba dia itu didatangi oleh orang yang dicintainya. Itu kan perasaannya kan warna-warni kan, ada hitam, ada putih. Sekaligus apa? Ada rasa ketidaksabaran. Pengennya itu bersama dia, tapi saya itu nggak tahan. Pengennya itu ingin memandangnya saya, tapi saya itu nggak tahan. Ya, pengennya itu ingin memeluknya, tapi saya nggak tahan. Itu ya. Jadi rasanya itu ingin bersama, tapi di sisi lain pun juga ada rasa ingin jauh darinya. Jadi kan membingungkan ya. Nah itu. Sekaligus apa?
selalu siap mendengarkan perkataan sang kekasih. Walaupun sang kekasih itu ngomongnya tidak jelas, ya, walaupun membicarakan yang itu temanya tidak penting, tapi aku ini sudah mencintaimu. Aku siap mendengarkan apa yang kamu ucapkan. Dan saya siap menjadi seorang pendengar yang baik. Karena apa? Karena kamu itu orang yang bernilai untuk saya. Selanjutnya apa? Kalau teman-teman itu jatuh cinta, itu sebagaimana katanya Ibnu Qayyim, teman-teman itu pasti suka menyendiri dan menjauhi keramaian. Jadi menyendirinya itu sesuatu yang membahagiakan. Ya, jadi orang yang itu merasakan cinta, kesendiriannya itu adalah keramaian dan keramaiannya itu adalah kesepian. Karena apa? Karena kesendiriannya itu ada semacam cinta yang itu selalu mendetak jantung hatinya. Makanya apa? Kesendiriannya walaupun itu sendiri, tapi hatinya itu ramai. Ya, makanya kesendiriannya itu banyak para novelis, para puitis-puitis, para pujangga-pujangga, budayawan itu bisa melahirkan sastra, itu bisa melahirkan puisi dan bait-bait yang indah, itu lahir karena ada cinta. Dan si dia yang itu punya cinta, itu suka dengan kesendirian, ya kan? Di kesendiriannya itu dia meluapkan rasa cintanya melalui tulisan bait-bait. Seperti halnya Khalil Gibran, waktu dia itu jatuh cinta, dan Khalil Gibran ini tidak berani memastikan kapan untuk menikahinya, akhirnya yang dicintai itu dinikahi oleh orang lain. Akhirnya Khalil Gibran ini kan galuh, ya. Lalu beliau ini mengasingkan diri di suatu bawah gunung sendiri. Nah, di kesendiriannya itu Khalil Gibran itu meluapkan rasa cintanya walaupun yang dicintai itu sudah menikah dengan orang lain. Tapi di dalam kesendiriannya itu yang ada di bawah gunung akhirnya melahirkan puisi-puisi yang indah, puisi-puisi yang mempesona. Lahir yang namanya The Prophet, lahir yang namanya sayap-sayap patah. Itu berkat apa? Berkat ada cinta di dalam diri kita yang sekaligus kita itu suka di dalam kesendirian. Kemudian apa? Mencintai rumah dan tempat tinggal sang kekasih. Ya, kok teman-teman itu mencintai perempuan kok hanya mencintai orangnya, tapi kok tidak mencintai rumah yang ada di dalam isi rumah itu, maksudnya adalah keluarga yang kita cintai. Artinya cinta kita ya bohong. Jadi kita mencintai itu tidak hanya si ceweknya, melainkan apa? Kita mencintai seluruh keluarganya, mencintai apa yang ada di dalam rumahnya. Kalau kita itu mencintai Tuhan, kita itu mencintai Ka'bah, mencintai masjid. Akhirnya apa? Kalau kita itu jauh dari Ka'bah, rasanya ingin selalu menuju Ka'bah. Kalau kok kita sedang jauh dari masjid, rasanya itu ada semacam rindu yang itu tidak bisa diobati kalau kita itu tidak ke masjid. Itulah cinta. Yang kemudian apa? Orang yang jatuh cinta ini ada semacam selalu ingin segera mendatangi si dia yang kita cintai. Ya, walaupun yang dicintai itu ada di Jakarta, kita yang ada di Semarang, rasanya pengen cepet-cepet. Walaupun waktunya itu panjang, ya, tapi kok ada cinta, waktu yang panjang ini akan terasa pendek. Ya, walaupun di tengah perjalanan itu macet, ada hujan, kepanasan, loh, itu kan akan terasa tampak indah kalau kita itu sudah mencintai, ya. Dan rasanya apa? Ingin selalu dan ingin segera bertemu dengan dia yang kita cintai, ya kan? Kemudian apa? Mencintai segala hal yang dicintai oleh sang kekasih. Kalau sang kekasih yang kita cintai itu suka makan ayam, yuk kita harus berusaha suka ayam. Kalau kok pacar kita misalkan tidurnya ngorok, yo cintailah
kalau pacar kita itu ya seorang yang ngorok misalkan ya kalau tidur. Nah, jadi apa? Kalau kita sudah mencintai, tidak ada rasa benci. Apapun yang itu dicintai oleh yang kita cintai. Nah, ini ketika kita itu menyambangi sang kekasih, jalan yang itu terjal, jalan yang itu panas, ya, jalan yang itu macet, yang kita lalui itu membutuhkan waktu sehari, seakan-akan rasanya itu 1 jam. Kenapa kok demikian? Karena apa? Karena ada cinta, ya. Jadi waktu yang panjang itu terasa pendek. Tempat-tempat yang itu biasa-biasa saja itu akan tampak berbunga, akan tampak indah. Kemudian apa? Ada semacam sikap canggung dan gelisah ketika harus berhadapan kepada dia yang kita cintai. Ya, bahkan teman-teman itu hanya mendengar namanya saja, itu hati kita langsung berdebar-debar. Ya, walaupun tadi yang menyebut itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi yang nomor berapa ini? Jadi yang selanjutnya ini, saat kita itu pengen ketemu, itu kan ada semacam rasa canggung dan gelisah. Ya, kayak teman-teman itu misalkan pertemuan pertama, itu kan di sisi lain menyenangkan, di sisi lain pun juga menggelisahkan. Ya, itulah cinta. Kalau katanya Cut Patke, cinta itu adalah penderitaan yang tiada akhir. Itu ya, yang terakhir. Orang yang itu sudah mencintai, dia itu pasti rela berkorban. Hanya untuk apa? Hanya untuk kerinduan dia yang kita cintai. Walaupun sang orang yang kita cintai itu mengatakan, "Mas, kamu harus lulus kuliah dulu ya." Oke, saya akan berusaha lulus S1 dulu. Baru nanti saya akan menikahimu. Jadi apa? Jadi rela berkorban. Walaupun itu jemput neng Jakarta, jemput neng Jogja, apa sih yang enggak buat kamu? Ya, jadi orangnya itu rela berkorban. Kayak teman-teman itu loh, yang ceweknya itu ulang tahun, itu kan harus mengeluarkan uang banyak, beli bunga, beli roti, beli boneka, beli apa lagi. Itu kan ada semacam rela berkorban untuk kebahagiaan orang yang kita cintai. Nah, itu semua adalah tanda orang yang itu jatuh cinta. Ini yang terakhir, tema dari Ibnu Qayyim. Ya, jadi beliau pun juga membahas tentang jiwa. Jadi jiwa yang bahagia itu yang bagaimana sih? Bagi Ibnu Qayyim, kebahagiaan jiwa manusia itu bisa dibaca dari 3 aspek yang itu berbeda-beda. Kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah jiwa samawi. Ini ketika jiwa yang diharapkan itu adalah perkara sesuatu yang baik, terutama apa? Terutama itu ilmu. Dan kita menyadari apa? Ilmunya itu jauh, ilmu itu sesuatu yang itu agung yang ada di tengah alam semesta ini. Kok teman-teman itu sibuk dengan ilmu, kebahagiaannya pasti absolut dibandingkan kebahagiaan kita yang itu levelnya hanya jiwa buas, yaitu apa? Yaitu ada jiwa kesombongan, takabur. Pengennya apa? Pengennya itu ingin menjatuhkan orang lain. Ya, jadi teman-teman, kok hari ini kebahagiaannya ketika memamerkan kepemilikannya kepada orang lain dan merasa bahagia, itu adalah jiwa buas. Maksudnya apa? Jiwa yang itu ingin menjatuhkan orang lain. Ya, makanya apa? Kita harus punya jiwa samawi. Ya, jadi jiwa yang itu yang diharapkan adalah kebajikan, yang diharapkan apa? Meraih keutamaan, menambah ilmu, menambah wawasan, saling mencintai, saling menghormati. Ini adalah jiwa samawi. Berbeda dengan jiwa buas,
kita harapkan itu ingin menindas orang lain, ingin memperalat teman-teman kita dan lain sebagainya, kemudian kita bahagia, itulah jiwa buas. Nanti ada yang jauh lebih rendah lagi apa? Jiwa hewani. Jadi kita itu merasa bahagia kalau kita itu apa? Kebahagiaannya itu hanya sebatas psikologis. Ya, psikologis kita terpenuhi kalau kita lapar makan, kalau kita haus minum. Ya, kalau teman-teman jomblo kemudian mendapatkan cewek itu bahagia, itu adalah kebahagiaan hewani yang sebatas pada wilayah psikologis. Kalau psikologisnya itu tidak terpenuhi, akhirnya dia tidak bahagia. Nah, kebahagiaan jiwa hewani ini tidak ada bedanya kalau kita hanya sebatas di level ini, kita yang manusia nggak ada bedanya dengan hewan. Hewan itu mereka bahagia kalau dia mendapatkan makan. Hewan itu akan bahagia kalau dia itu mendapatkan pasangan yang itu bisa disetubuhinya. Itu kan ada hewan yang namanya itu koala. Koala ini bahagia ketika tidur nyenyak, ya, tidurnya lama, kabarnya tidurnya setiap hari itu kan 20 jam. Nanti meleknya koala ini hanya 4 jam. 4 jam ini untuk makan dan 4 jam ini untuk makan sekaligus untuk mencari pasangan. Kalau koala ini di 4 jam ini tidak mendapatkan pasangan, ya dia akan tidur lagi selama 20 jam. Itulah kebahagiaan psikologis, ya. Kita nggak boleh berhenti pada jiwa hewani atau jiwa buas. Kita harus menjadi manusia yang jiwa kita itu samawi. Yang kita harapkan itu adalah virtus etik, kebaikan universal. Di antaranya apa? Yang kita usahakan itu adalah keutamaan nilai kemanusiaan kita yang jauh-jauh hari itu semakin menjadi manusia yang mulia. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Oke, terakhir. Ini ada keyword yang saya ambil dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Katanya beliau yang pertama apa? Semakin luas ilmunya, semakin luas pula kasih sayangnya. Begitulah sejatinya seorang laki-laki. Jadi seorang laki-laki ilmunya itu tiap hari semakin bertambah. Harusnya apa? Cintanya itu semakin hari semakin jauh lebih besar daripada sebelumnya. Jadi ilmu kita itu setiap hari semakin tambah. Harusnya kita itu bisa mampu untuk mencintai orang lain. Ya, tapi kok ilmu kita bertambah, dendam kita, takabur kita, sombong kita kok tambah besar pula, artinya ilmu kita itu tidak ada artinya untuk kita. Bukti bagi Ibnu Qayyim, ilmu itu semakin luas yang kita miliki, harusnya apa? Buktinya kita itu punya cinta besar untuk semua orang. Nah, di hati ada satu kesedihan yang tidak mampu dihapuskan, kecuali dengan mengenali Allah. Jadi problem apapun yang menimpa kita, masalah apapun yang menimpa kita, kalau kita kok mengenali Allah dan kita mampu mendekati Tuhan, problem yang besar yang kita anggap itu tidak ada artinya apa-apa. Apa sih yang tidak bisa diselesaikan kalau kita itu dibantu oleh Allah? Ya, apa sih yang sulit kalau kita itu dibantu oleh Allah? Ya, kenapa kok hari ini terasa berat? Karena kita merasa sombong, kita merasa kita bisa menyelesaikannya, dan kita lupa kalau Allah itu jauh lebih besar daripada kekuatan kita. Yang terakhir yaitu, siapa yang menjadikan Tuhan sebagai keterpesonaannya, jadilah ia mempesona bagi semua mata. Jadi Tuhan itu bagi Robert Otto itu kan disebut nominus, sesuatu yang tidak bisa dijangkau, sesuatu yang tidak bisa didefinisikan, sesuatu yang tidak bisa diteorikan, karena Tuhan itu nominus. Sekaligus apa? Tuhan itu mysterium tremendum. Tuhan itu menakutkan.
Ya, Tuhan itu semacam sesuatu yang itu membuat manusia itu takut. Pengen ini takut kalau Tuhan nanti marah. Pengen ini takut kalau Tuhan itu dengki sama kita misalkan. Ya, jadi di balik nominus Tuhan itu mysterium tremendium. Walaupun demikian, Tuhan itu mysterium vaccinosum. Tuhan nggak bisa dikenali, nggak bisa dijangkau, nggak bisa didefinisikan, nggak bisa didekati. Sekaligus Tuhan itu menakutkan, tapi apa? Tuhan itu sekaligus mempesona, sekaligus membuat hati kita itu bergetar karena Tuhan itu mempesona. Nah, kalau kok kita bisa menjadikan Tuhan itu suatu keterpesonaan untuk kita, maka kita itu akan mempesona bagi semua mata yang itu memandang kita. Karena apa? Karena di dalam hati kita itu ada ruh ketuhanan yang itu sudah bisa kita hidupkan. Itu ya. Nah, itu konsep-konsep cinta dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Oke. Semoga bermanfaat, semoga menjadi amal kebaikan kita, dan semoga pun bisa menambah semacam kebaikan untuk kita semuanya. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.